Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Magenta Malam Gentayangan. Terima kasih bagi Sobat Magenta yang sudah subscribe, like, share, and comment. Bang Genta doakan kalian sehat-sehat selalu, panjang umur, dan dimurahkan rezekinya. Wah, Sobat Magenta, pernah nggak terlintas di Sobat Magenta semua nih menu masakan yang disajikan secara simetris, bahkan nyaris sempurna. Bahkan yang anehnya lagi, rasanya seperti magic. Bukan sulap dan bukan sihir. Dan semua hidangannya tertata rapi. Cerita kali ini, Sobat Magenta akan menghadirkan narasumber. Bahkan bukan narasumber, boleh dibilang host magang Magenta. Mas Fauji akan menemani tentang food magic ini. Kita simak selengkapnya. Apa kabar Pak Fauji? Terima kasih nih, mau jadi boleh dibilang kategori apa ya? Ya, cerita yang bisa kita kasih lah ke teman-teman Sobat Magenta. Alhamdulillah, terima kasih nih Mas Fauji. Istilah kata mau berbagi diskusi tentang tema yang akan Bang Genta hadirkan kali ini, tentang boleh dibilang bukan magic, bukan sihir, tentang keseharian kita ya. Betul sekali. Food, makanan yang dimana citra rasanya boleh dibilang tanda kutip lah ya. Betul. Akan kita bahas dan kita kupas di channel Magenta ini, Mas Fauji. Siap. Gimana nih Mas Fauji kira-kira nih? Ya, jadi kategori makanan yang sudah Bang Genta tadi sampaikan ya. Iya. Bahwa terkadang nih ada sesuatu yang memang unik. Iya. Unik dalam arti ada beberapa kasus di mana ketika kita makan di tempat enak, iya, kita bawa pulang sebaliknya. Betul. Justru itu menjadi sebuah pertanyaan mungkin bagi teman-teman Sobat Magenta dan kita semua, kenapa itu bisa terjadi? Betul. Apalagi ketika kita makan di tempat itu bahkan nyaris sempurna ya. Nyaris sempurna, betul. Kadang kita makan di tempat yang notabene tempatnya kayak biasa aja, tapi kok rasanya sangat istimewa. Betul. Bahkan rasa bintang hotel bintang 5 lah, boleh dibilang. Tempat kaki 5, rasa bintang 5. Maksudnya itu. Itu suatu kejanggalan, suatu keanehan buat kita semua ya. Ketika makanan itu kita bawa pulang, bahkan nyaris hambar ya. Betul sekali. Dan itu sering terjadi di antara kita semua dan kalian pasti akan merasakannya juga. Gimana, Mas Fauji? Mungkin sebelum kita mulai, kita sobat Magenta dulu, Bang Genta. Wih, terima kasih Mas Fauji sudah mengingatkan untuk Sobat Magenta di rumah nih. Makin seru nih. Terima kasih bagi Sobat Magenta. Bagi yang belum subscribe, like, share, and comment, silakan subscribe. Semoga pundi-pundi Magenta semakin berkembang. Dan bagi Sobat Magenta yang ingin ceritanya dimasukkan ke channel ini, silakan DM ke Instagram kami atau email ke magentachannel479@gmail.com. Penasaran dengan kisah selengkapnya? Cari posisi nyaman mungkin, gunakan headset Anda. Dare to hear? Let the story begin. Bayangkan jika Sobat Magenta membuka kulkas dan menemukan sepotong roti dari 2 bulan yang lalu. Dan roti itu masih lembut, tidak ada jamur, bahkan tidak ada bau yang aneh. Hanya roti yang terlalu normal. Secara ilmiah, kita tahu nih tentang bahan pengawet, suhu penyimpanan, dan teknisi fermentasinya.
Tapi bagaimana jika makanan itu tidak membusuk? Bukan karena sains, tapi karena gangguan tak kasat mata. Beberapa percaya sihir bisa memperlambat proses pembusukan, mengganggu keseimbangan bakteri alami, bahkan menciptakan ilusi makanan segar. Pertanyaannya, siapa yang membuatnya? Dan untuk siapa untuk disajikannya? Gimana Mas Fauzi? Wah, seru nih. Tadi ada suatu yang harus teman-teman lihat. Kalian harus mengimajinasikan bahwa kalian beli makanan di satu tempat. Ya. Pada saat kalian beli makanan itu, kalian katakanlah menaruh di salah satu freezer. Karena kan freezer salah satu tempat yang hampir mayoritas orang kan naruh makanan di situ ya. Iya. Biar pertama tidak terjadi pembusukan, kedua pengawet secara elektronik. Iya. Kadang pernah Bang, gue juga merasakan hal yang sama, di mana ketika gue membeli satu makanan di tempat ya katakanlah warung makan. Namanya kita kan kalau habis makan gak dimakan atau ada sisa makan kita simpan lagi kan, untuk mungkin kita makan hari ini atau mungkin maksimalnya besok hari. Anehnya itu kan ada salah satu makanan yang memang kategorinya adalah yang daging-dagingan. Jadi gue beli salah satu menu daging-dagingan. Harusnya kan kalau seandainya gue beli pada hari dan jam yang sama, ataupun katakanlah dari tempat makan dan pulang ke rumah, itu kan nggak nyampe 1 hari 2 hari dong. Iya. Ya katakanlah waktunya mungkin menit lah. Karena memang kebetulan ya ada beberapa tempat warung yang pernah gue beli dan itu dekat lah dari rumah. Yang bikin gue heran adalah seperti tadi Bang Genta bilang, kalau ini pembahasannya tentang roti yang dalam kulkas mungkin udah berlama-lama tapi masih bagus, kenapa ketika gue beli salah satu menu ini, katakanlah usus lah gitu kan, ya makanan lah ya, yang di tempat itu tidak mengeluarkan aroma bau ataupun memang layak untuk dimakan, ketika sampai di rumah itu malah benar-benar makanan yang tidak layak untuk dimakan, seperti baunya sudah anyir, sudah ada beberapa hewan-hewan yang ya mohon maaf seperti belatung. Itu kan berarti kan nggak make sense lah, nggak logik gitu secara ilmiahnya. Ya memang bener juga sih Mas Fauzi, ketika kita beli di sana seger, terlihat kemasan manis lah boleh dibilang. Begitu kita bawa ke rumah, nggak ada 1 jam, bahkan beberapa hitungan berapa menit kita taruh hidangan itu, istilahnya kalau makanan kayak sayuran kayak apa lah ya, begitu adem sampai di rumah, tapi aromanya tuh bukan malah aroma yang segar, malah mengeluarkan aroma yang bau busuk kayak seperti itu ya. Betul. Kalau secara ilmiah katakanlah mungkin makanannya bekas makanan yang beberapa hari lalu dihidangkan. Diangetin. Betul. Tapi nyatanya ketika kita atau beberapa pelanggan yang pada saat itu ada di tempat makan, itu juga ada beberapa yang mengkonsumsi menu yang saya beli sama, itu tidak mengeluarkan aroma dan sesuatu yang memang tidak layak untuk makan pada saat saya sampai di rumah. Jadi pertanyaannya adalah benar, apakah memang sihir ini digunakan atau ditujukan untuk siapa? Apakah memang tertentu atau memang seperti apa? Nah, aku juga pernah, saya sendiri pun pernah mendengar ya, bukan kita menjelekan tempat makan atau segarnya. Bahkan oleh teman saya sendiri pun pernah melihat, ya tanda kutip kayak begitu, dia melihat makhluk astral, istilah katanya tuh makanan yang untuk disajikan secara langsung ke konsumen tuh dia melihat benar wujudnya, ya mohon maaf, seperti dijilatin oleh makhluk halus gitu loh, Mas Fauzi. Makanya dari situ saya selalu mengajak teman saya, ketika orang itu mendapati makanan seperti itu, dia nggak mau makan. Saya bilang, kok nggak dimakan? Kenapa bro? Bilang kayak begitu kan? Enggak, udah makan aja. Nah dia nggak mau cerita pada saat banyak orang. Tapi setelah dia sepi, tinggal saya berdua doang, dia baru cerita.
Lu tahu nggak bro, tempat makanan itu boleh dibilang mengandung sihir lah ya, kita lebih spesifiknya lagi. Mengandung sihir segala macam. Jadi makanan itu dikasih apa ya, boleh dibilang penglaris boleh dibilang. Jadi semacam dijilatin. Terus dia pernah melihat sendiri di tetesin liur makhluk halus, Mas Fauji. Betul. Nah, ini sebenarnya menjadi salah satu cerita yang orang di luar sana percaya dan nggak percaya ya. Yeah. Tapi memang kalau kita flashback kembali, pernah nggak sih teman-teman membeli suatu makanan yang itu baru sampai rumah itu sudah tidak layak makan? Dan satu lagi, Mas Fauji, mungkin masih dalam pembahasan ini, pernah nggak Sobat Magenta di rumah nih, sampai dibela-belain kita membeli suatu makanan, ngantrinya naujubillah. Ya. Nah, itu yang mesti Tanda tanyain. Apakah teman-teman pernah? Sobat Magenta, kita semua pernah makan makanan favorit yang rasanya luar biasa. Tapi pernahkah Sobat Magenta mencicipi sesuatu yang rasanya nyaris bahkan terlalu sempurna? Rasa adalah kombinasi dari indera lidah, penciuman, bahkan suasana hati nih. Tapi dalam cerita-cerita kuno, makanan yang terasa bahkan terlalu enak seringkali dikaitkan dengan kutukan atau pesona, atau mempunyai daya pemikat tersendiri. Mungkin hanya nostalgia atau mungkin suatu manipulasi rasa oleh kekuatan yang tahu sendiri ya Sobat Magenta apa yang kamu inginkan, karena kadang rasa bisa jadi jebakan. Jadi jebakan Batman tersendiri nih. Tiba-tiba kamu akan merasakan mual, sakit, pusing. Lalu ada seseorang memberimu sop hangat. Tak lama kamu merasakan lebih baik. Apakah itu karena nutrisi? Atau efek lainnya? Efek placebo? Atau sesuatu yang lebih? Dalam banyak budaya, makanan dianggap sebagai obat. Tapi beberapa kisah menyebutkan makanan yang menyembuhkan luka dalam semalam, menghilangkan demam hanya dengan satu suapan. Mungkinkah ada sihir yang bekerja berdampingan dengan keyakinan kita? Apakah kepercayaan bisa memperkuat efek magic, atau justru sihir menyusup lewat keyakinan kita semua? Mas Fauji. Gue pernah bang, waktu pas puasa itu kurang lebih gue dulu masih sekolah lah, masih SMA ya. Kebetulan gue itu di salah satu pesantren. Jadi kebetulan anak-anak tuh kan kalau udah masuk ke waktu mau lebaran kan libur tuh, ada orang kan. Jadi akhirnya kita nih yang pengurus-pengurus biasanya tuh pulangnya agak belakangan. Kebetulan sahur nih, gue nyari makan ke salah satu tempat lah, keluar dari pesantren. Gue nyari tempat dan ketemu lah nih ayam bakar nih bang. Ketemu ayam bakar, gue makan di tempatnya, itu enak banget. Nggak ada rasa curiga karena memang pertama kita niat buat sahur, yang kedua secara look, secara flavor, secara rasa itu enak semua. Pokoknya bagi orang awam atau mungkin bagi orang yang biasa ya normal-normal aja. Tapi pada saat selesai gue makan, gue pulang nih, balik kan ke pesantren. Tiba-tiba tuh setelah gue makan, itu gue mengalami yang namanya tuh mual, pusing, bahkan sampai langsung buang air, ya mohon maaf, langsung cair gitu, bukannya yang berbentuk. Oh, diare langsung? Langsung diare gitu. Dan gue berpikir, ya gue secara manusia normal kayak, oh mungkin pertama imun gue atau fisik gue lagi kurang sehat kali nih, ya kan? Bukan karena makanannya, karena gue berpositif tinggi dulu kan. Iya. Tapi kenapa itu terjadi ke teman-teman yang bareng sama gue makan? Semuanya ngalamin tuh? Semua mengalami. Akhirnya kayak,
wah apa makanannya udah basi, tapi kok di sana bener-bener nikmat, nggak kayak ayam yang udah tiren gitu kan, mohon maaf ya, masih seger lah gitu, dan rasanya juga enak, nggak ada aroma atau nggak ada yang bikin kita tuh kayak ini makanan apa enggak sih gitu. Itu pernah terjadi, Bang. Dan bahkan begitu kita bawa pulang ke rumah, bentuk dan rasanya tuh bisa berubah tuh, Pak. Kebetulan waktu itu tuh gue nggak bawa pulang, cuman makan di tempat. Oh, makan di tempat. Makan di tempat. Tapi Ya, ketika pulang, ketika balik ke pesantren itu semua mengalami hal itu. Ya katakanlah secara ilmiah mungkin keracunan makanan, tapi mengapa bisa di tempat itu enak? Itu yang jadi pertanyaan sampai saat ini. Oh. Jadi kalau seandainya memang makanan itu ada magicnya, ya seperti di segmen yang sebelumnya. Untuk apa dan untuk siapa? Oh, mungkin kali dia punya apa namanya bumbu istimewa kali. Mungkin ini makanan yang sudah kadaluarsa nih, Mas. Oke. Mungkin dia diolah lagi sedemikian rupa, bau dan aromanya, rasanya pun masih tetap seperti yang fresh gitu, makanan fresh. Tapi ketika kita makan, mengandung unsur yang tidak senyawa dengan kita nih. Betul. Jadi kontraksi dengan kita, selang beberapa menit kita akan mengalami gejala-gejala yang tidak kita inginkan. Betul. Gitu. Tapi apakah memang itu sebuah gejala ilmiah atau memang ada mistis yang terselubung di dalamnya? Saya rasa tidak. Ada sesuatu. Sobat Magenta, pernah Sobat Magenta membeli es krim yang tidak meleleh meski berada di bawah sinar matahari, roti yang memantul seperti bola karet, minuman yang mengeluarkan suara pelan seperti sedang berbisik. Mungkin pernah ngalamin Sobat Magenta di rumah. Banyak perilaku ini bisa dijelaskan bahan kimia, adaptif, atau eksperimen kuliner modern. Namun, dalam beberapa kasus tingkah laku aneh ini terjadi tanpa alasan yang jelas. Mungkin hanya mungkin, mungkin hanya, gimana sih nih? Mungkin hanya mungkin hanya, mungkin makanan tersebut telah disentuh oleh energi yang tidak bisa dijelaskan oleh logika atau masuk akal, sesuatu yang menolak tunduk pada hukum alam. Makanan yang seolah-olah punya kehidupan tersendiri. Ini mungkin terdengar seperti cerita anak-anak atau cerita dongeng nih. Tapi ada kisah nyata yang beredar, makanan yang bergerak sendiri, daging yang menari-nari saat disiram saus, mie yang berputar-putar tanpa disentuh. Bahkan ada laporan aneh tentang kue yang menghilang dari piring tanpa jejak. Sebagian orang bilang ini cuma ilusi optik atau efek dari uap panas. Tapi sebagian lain percaya makanan bisa hidup jika diberi energi tertentu. Dalam cerita rakyat Jepang nih, ada konsep toksimogami, benda mati yang menjadi hidup setelah cukup lama digunakan. Bagaimana jika makanan juga bisa memiliki ruh, bahkan hanya untuk sesaat. Mungkin Mas Fauji bisa menjelaskan di sini yang makanan tuh kalau ya saya sih pernah melihat, maksudnya daging nih udah di slice kecil-kecil, begitu disiram tuh dia langsung, atau ikan yang sebelum kita olah segala macam, begitu dia bergerak sendiri atau kayak gimana gitu loh, Mas. Ya, sebenarnya kalau menurut gua sendiri terkait makanan seperti daging yang sudah terpotong atau katakanlah ikan yang sudah dipotong itu gerak-gerak ya kadang ya. Hanya mau masuk ke tempat makanan seperti mungkin masuk ke sup atau pada saat masuk ke gorengan,
sebenarnya memang kalau pernah gue baca itu emang ada ilmiahnya. Iya. Pertama adalah ketika hewan tersebut dagingnya dipotong, itu kan masih ada senyawa otot yang masih bergerak kan, masih peregangan gitu kan. Tapi ada bang, yang sebenarnya sampai saat ini gue berpikir adalah ketika ada salah satu tempat, bukan tempat makanan, kayak salah satu hidangan yang beralaskan piring ataupun di gelas, itu yang bergerak sendiri. Yang sampai saat ini gue pribadi belum pernah bisa menggunakan rasio gue. Bagaimana bisa dia itu jalan ataupun bergerak dari tempat yang satu ke tempat yang bukan semestinya. Seperti misalnya kayak dimakan piring yang di samping kita tiba-tiba bergerak sendiri. Ataupun mungkin ketika kita setelah minum, minumannya kita taruh di sini, tiba-tiba dia jatuh karena bukan ditaruh di pinggiran, tapi kan ada yang menjatuhkan. Itu yang sampai saat ini di luar logika ya. Gue masih belum sampai ke logika itu. Apakah hal ini yang kita sebut dengan mistis? Sebagian memang banyak mengandung dan unsur-unsur boleh dibilang penglaris lah ya. Bisa dibilang seperti itu? Mungkin. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian percaya dengan hal itu? 3 tanda lagi telah kita bahas. Semakin dalam kita menyelam, semakin tipis batas antara yang nyata dan yang tidak nyata. Bahkan perbedaan itu nyaris sempurna. Bahkan setipis kulit ari. Tapi belum selesai. Karena ada satu tanda terakhir, tanda ketujuh yang paling menyeramkan dari semuanya. Sesuatu yang bisa terjadi di dalam tubuh itu sendiri. Dari semua tanda-tanda aneh yang pernah muncul dalam dunia kuliner, ada satu yang paling sulit dijelaskan. Bukan karena terlihat, terdengar, atau terasa, tapi karena ia terjadi di dalam hati kita itu sendiri. Pernah Sobat Magenta mencicipi sesuatu yang membuatmu ingin menangis? Padahal Sobat Magenta nih bahkan tidak tahu kenapa, atau makanan yang membuatmu merasa aman nih. Maksudnya merasa enak atau bahkan lebih dari cita rasa yang biasanya. Merasa damai, nyaman, seperti dipeluk oleh kenangan yang tidak pernah kamu alami. Ilmu bisa menjelaskan sebagian, nostalgia, asosiasi, bahkan hormon, tapi terkadang rasa itu terlalu dalam, terlalu personal. Mungkin itu karena makanan membawa jejak energi. Mungkin seseorang membuatnya dengan niat baik, atau niat sebaliknya, atau mungkin ada sedikit sihir yang menyentuh jiwa kita lewat setiap gigitan. Jadi gini, bisa kita garis bawain Sobat Magenta di rumah. Ketika kita masuk, kita nggak tahu nih, si pemilik untuk siapa ditujukan. Apakah untuk konsumen, untuk daya tarik, atau pemikat, agar semua konsumen itu datang berduyun-duyun ke tempat makanan atau ke tempat resto yang biasa Sobat Magenta kunjungi nih. Gimana? Ya. Bang Fauji, pernah nggak tuh kayak begitu tuh? Makan, contoh makan, salah satu makanan favorit saya itu yaitu perkedel bandeng. Di mana-mana nggak ada yang jual. Tapi ketika pada saat saya pernah pesantren dan dibawain makanan tersebut, ketika saya makan itu saya rindu dengan ibu saya. Karena yang namanya pesantren kan pasti jauh dong sama orang tua. Cuman dengan adanya makanan yang dibawakan, seakan-akan kita itu dekat dengannya. Mengobati rasa kangen. Mengobati rasa kangen. Dan itu saya yakini adalah the power of belief. Membuat sesuatu makanan itu menjadi salah satu komunikasi yang tidak terlihat dan menjadikan kita nostalgia ataupun membuat suatu kenangan yang mungkin pernah kita datangi, kunjungi, tapi memang kita nggak bisa rasanya lagi, hanya bisa menggunakan makanan tersebut. Nah, itu bagi sebuah kenangan ya, Mas. Terkadang kita membeli satu makanan, fokus di satu titik, satu penjual nih. Ya. Nah, sekarang kita balikan nih. Maksudnya,
kamu jangan beli di sana, jangan dibeli di A, jangan beli di B, kamu hanya terfokus beli di C. Nah, ketika kita makan di tempat si A nih, maksudnya toko A lah ya, itu beda rasanya. Tapi ketika kita membeli yang seperti biasanya kita beli di tempat C, itu rasanya jauh sangat luar biasa. Dan kenapa setiap orang tuh selalu membeli di situ, apakah namanya tertanam rasa magic atau daya pikat tersendiri untuk daya tarik konsumen untuk datang berduyun-duyun gitu loh. Memiliki ciri khas, apalagi dengan banyaknya konten-konten kreator ya sekarang yang memperkenalkan, menghadirkan salah satu kuliner street food ataupun mungkin kuliner-kuliner lainnya. Itu juga menjadi salah satu the power of belief yang ditanamkan oleh si kreator kepada para penonton. Terkadang kalau gue pribadi bang ya, mohon maaf sebelumnya. Misalnya ada beberapa yang memberikan opsi kayak, oh tuh cobain makanan di tempat A. Karena kita ngikutin nih salah satu tren yang pada saat itu lagi hype gitu kan. Oh orang-orang berduyun banyak yang ikut. Oh ngeliat di sini, betul. Pengen nyobain nih cita rasa yang ini. Betul, karena informasi dari si influencer atau si kreator ini, enak, tempatnya bagus segala macam. Promosi yang hebat sampai banyak orang yang berduyun-duyun dan ikut untuk menghadiri. Benar nggak? Tapi kalau seandainya kita fokuskan diri kita kepada netralitas, banyak banget ya, meskipun nggak semua ya, ada beberapa yang memang benar, tapi pada saat kita datang, kok tempatnya berbeda ya? Kok begini ya, kok begitu ya. Akhirnya saya belajar bahwa semua itu punya cita rasa, semua itu punya ciri khas yang memang nggak bisa disamakan kepada orang lain. Katakanlah, oke lah, orang-orang menginfluence bahwa tempat ini enak, tapi belum tentu rasa itu bisa diterima oleh semua orang. Enak bagi dia, mungkin belum tentu enak bagi kita. Iya. Mungkin enak bagi kita, belum tentu enak juga buat yang lain. Benar. Mungkin nggak kalau kita bilang karena udah sering di konten kreatorin atau influencer segala macam, istilahnya membedah satu masalah di rumah tempat makan itu, jadi kita berduyun-duyun datang ke sana. Betul. Jadi rasa kita tersendiri itu boleh dibilang suggestive. The power of belief. Oke, sekarang giliran Sobat Magenta. Percaya atau tidak? Pernahkah Sobat mengalami momen dengan makanan yang terasa terlalu aneh, terlalu sempurna, bahkan perfeksionis, atau terlalu emosional untuk dijelaskan? Tulis ceritamu di komentar di bawah ini nih ya. Siapa tahu kita semua pernah menyentuh sepotong keajaiban atau secuil perasaan tanpa kita sadari di bawah alam sadar kita. Mungkin sihir, bukan. Tentang mantra, bukan. Dan tongkat ajaib. Mungkin sihir adalah ketika sesuatu yang sederhana terasa luar biasa. Ketika satu gigitan bisa mengubah harimu menjadi indah. Ketika aroma bisa membawa kembali kenangan yang hampir terlupakan. Dan mungkin keajaiban terbesar adalah kemampuan kita untuk merasakan citra rasa yang tinggi, bahkan suges. Bang Fauji, ya, untuk Sobat Magenta di rumah nih, Mas Fauji, gimana untuk menyiasatinya agar tidak menjadi suatu perasaan yang gak enak di dalam hati ya, atau membuat badan kita menjadi rapuh, sakit, atau gejala-gejala yang tidak inginkan nih. Oke. Yang pertama dan paling utama adalah sebelum apapun
kegiatan kita, sebelum apapun yang kita mulai pasti kita membaca doa terlebih dahulu. Karena bagaimanapun doa adalah segala-galanya dan dapat mengalahkan sihir yang ada pada kegiatan-kegiatan kita, mau itu di luar kegiatan kita maupun ada di meja makanan kita. Yang kedua adalah timbulkan suatu suatu power of belief bahwa semua makanan adalah halal, yang memang sudah ditetapkan halal. Jika memang teman-teman sudah merasakan tidak enak, maka ikuti apa kata hati teman. Jangan sampai tetap terus memaksakan diri untuk mengikuti, menyelesaikan hawa nafsu, tetapi berakhir kepada sesuatu yang timbul karena kelalaian kita sendiri. Yang tidak bisa kita inginkan lah ya. Betul. Dan itu adalah salah satu yang bisa teman-teman lakukan di rumah ataupun dimanapun. Oke, terima kasih. Siap, sama-sama. Bang Fauji, Mas Fauji telah memberikan atau telah menemani Bang Genta dan Sobat Magenta di rumah nih. Terima kasih Mas Fauji. Siap, sama-sama. Semoga kita bisa berbagi cerita lagi nih. Ya, ngobrol lagi nanti kita. Ngobrol lagi di next berikutnya ya. Siap. Oke, kita akhirin dulu ya Mas Fauji ya. Siap, siap. Terima kasih bagi Sobat Magenta sampai detik ini. Dan bagi Sobat Magenta yang belum subscribe, like, share, and komen, silakan subscribe. Semoga pundi-pundi Magenta semakin berkembang. Dan bagi Sobat Magenta yang mau sharing cerita, dapat kirimkan ceritanya DM ke Instagram kami atau email ke magentachannel479@gmail.com. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor dari kami. See you and beware of your mind.